Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari Rabu yang terakhir di bulan ini kita bisa kembali di majelis ilmu yang juga ditemani oleh saudari kita di bawah yang sedang murojaah. Luar biasa ya, tentunya saya apresiasi untuk jamaah sini yang masih istiqomah, apalagi sudah menghamparkan sejadah setelah sebelumnya sholatnya di jarak gitu ya. Tentunya merupakan bentuk ya peningkatannya gitu, karena tentunya bisa terus menerus menerbitkan produk Indonesia ya gitu. Orang bilang cintailah produk Indonesia gitu ya. Ya, produk Indonesia itu diantaranya orang yang senantiasa menghafal Al-Quran ya gitu. Itu produk Indonesia ya gitu. Baik ikhwatu fillah, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni pembahasan di adab seorang penuntut ilmu ya, yakni masih membahas tentang bagaimana perdebatan yang terpuji. Kemarin sudah dibahas ya, perdebatan yang terpuji itu ketika menegakkan yang benar ya, menegakkan yang hak di atas kebatilan. Itu diantaranya dilakukan oleh Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam. Mereka berdua diantaranya metodenya adalah dengan berdebat, karena mereka menegakkan tauhid yang saat itu kebanyakan kesyirikan. Maka dengan metode itu mereka lakukan perdebatan. Nah, itu adalah perdebatan yang terpuji. Nah, di dalam perdebatan yang terpuji itu ada syarat yang harus dipenuhi ya gitu, bagi orang yang akan berdebat ya gitu. Nah, pendahulu kita ya, kalau kenal di Persis tuh ya, kayak Hasan tuh ya, Ki Haji Abdurrahman ya, itu berdebat ya gitu. Kemudian juga pernah dilakukan pula ya oleh Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, itu juga dengan berdebat ya gitu. Imam Ahmad ketika dalam hidupnya itu dalam kepemimpinan yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya, Imam Ahmad dengan berdebat ya mengakui bahwa itu tidak benar. Tapi yang benar itu adalah Al-Quran apa? Kalamullah. Hingga ia dipenjara. Itu dengan cara apa?
berdebat, ya gitu. Terus Ibnu Taimiyah, ya, beliau menegakkan tauhid, ya, bahkan bikin sejumlah buku, ya, buku tauhid karangan beliau untuk memperingatkan dari kesyirikan, ya gitu. Hingga ada beberapa buku yang metodenya itu hasil debat beliau dimasukkan ke dalam buku itu, ya. Ada itu, ya. Itu yang pernah dipelajari, ya, 7 pertemuan, ya, oleh Ustadz Zulkarnain itu, ya. Cuman saya lupa lagi itu, ya, judul bukunya itu apa, ya. Kayak akidah Al-Wasithiyah itu juga, ya, katanya juga itu asalnya sama, itu dari perdebatan, dimasukkan juga ke dalam bukunya, ya gitu. Jadi metode debat ini sangat efektif untuk menegakkan yang benar, gitu ya, gitu ya. Nah, dengan ada syarat ini nantinya debat itu dibenarkan, ya gitu. Karena itu masuk ke dalam dalil, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, dan debatlah kepada mereka dengan cara yang baik, ya gitu. Surah apa? An-Nahl ayat 125, ya. Karena itu ada sebagian ulama, ya, para salafus sholih yang mempersyaratkan debat yang boleh dilakukan. Nah, ini fatufillah bisa nanti diperhatikan, ya gitu. Karena zaman sekarang juga ini banyak sekali yang masih pakai metode debat, ya gitu. Yang pertama, luruskan niat karena Allah, ya. Jadi debat itu harus lurus niatnya, ya, karena Allah, ya, ikhlas. Jangan ada tentunya campuran niat tertentu dalam berdebat, ya. Ya, debat ingin hadiah atau debat ingin sesuatu, ya, yang akhirnya debat itu nantinya ketika dilaksanakan oleh panitia yang memang mendapat hadiah, gitu ya gitu, tapi mendebatkan hal yang tidak perlu, ya gitu. Tapi demi hadiah dia ingin, ya itu, ya. Padahal yang diperdebatkan tidak perlu, gitu. Nah, itu. Nah, jangan sampai ada hal yang seperti itu, ya gitu. Karena semua asap kerjaan termasuk berdebat juga, ya. Nah, itu pula ya harus ikhlas, ya gitu. Harus ikhlas, ya. Ibtigo mardotillah, ya gitu. Mencari ridho Allah, ya. Niatnya ikhlas, ya gitu. Karena debat ini bisa jadi amal soleh, ya, ketika menegakkan yang hak, gitu, ya gitu. Yang kedua, punya kemapanan ilmu, khususnya perkara yang akan didiskusikan, ya. Seorang yang berdebat itu harus punya materi, gitu ya gitu.
minimal yang terngiang-ngiang di sini gitu ya gitu, dan di luar kepalanya kepode itu. Jadi yang terngiang-ngiang di sini apa gitulah gitu ya, karena itu orang yang cerdas mah pasti gitu ya, saat itu bisa menempatkan posisinya dalam berdebat ya dengan ilmu gitu ya gitu. Bahkan dengan ahlul kitab ya, ada itu di surah Al-Ankabut tuh ya gitu. Dengan ahlul kitab pun berdebat, tapi dengan cara yang baik pula ya gitu. Itu dengan ahlul kitab ya gitu. Nanti bisa dicek surah Al-Ankabut ya. Jadi itu bisa dipakai itu ya, metode berdebat itu dengan ilmunya gitu ya gitu. Kalau tidak punya ilmu ya buat apa berdebat ya gitu ya. Nah misalnya ya, antum ada melihat orang yang cara sholatnya salah, sedangkan antum belum punya ilmu. Khawatir ya, kalau sampai nantinya ketika berdebat dengan orang yang salah cara sholatnya, maka nantinya malah kepala rubuh ya gitu, malah dibalikin tuh ya gitu. Akhirnya nggak jelas tuh ya metode yang ingin disampaikan tuh ya gitu, karena ya dia kan nggak punya ilmu tuh ya gitu. Kalau gitu ya jangan pakai berdebat lah gitu tuh ya, karena yang namanya debat harus ada ilmu gitu ya gitu. Terus bagaimana? Man kana minkum munkaran falyughayyir biadi, fa'ilam yastati fabilisani, kan kalau tidak punya kemampuan dengan tangan, dengan lisan. Tapi kan tidak selamanya dengan metode berdebat ya gitu. Ya pakai metode nasihat mungkin ya gitu, atau pakai metode yang lain gitu ya. Nggak selamanya dengan berdebat ya. Maka kalau bisa dengan nasihat ya dengan nasihat ya gitu. Karena kalau dengan debat ya kalau dibalikin ya kita harus punya ilmu gitunya gitu. Bisa nggak kita nanti kalau misalnya dibalikin nggak punya ilmu kan berat juga. Nah itu. Nah makanya harus ada ilmu ya gitu. Nah itu. Jadi harus punya keilmuan gitu ya gitu. Yang ketiga ada dugaan yang hal itu bisa menang ya. Jadi kalau misalnya kita menegakkan yang hak dan kemungkinan yang hak bisa menang gitu ya, maka pakai cara berdebat itu silahkan tuh gitu. Jadi sebelumnya bisa prediksi lah gitu, prediksi bagaimana nih hasil debat ya gitu, apakah kita menang atau enggak gitu ya, misalnya dengan metode ini gitu ya. Terus mungkin tuh ya si orang yang kita ajak debat itu nantinya mau pakai hujah apa gitu ya gitu, biasanya bisa ketebak gitu ya gitu. Nah kalau misalnya bisa ketebak, oh nanti mungkin kita menang, nah itu bisa saja gitu ya, kita pakai metode debat gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara berdebat gitu ya, malah
kita kalah, ya sudah, itu sudah usaha gitu. Nah itu ya. Jadi harus ada kemungkinan kita akan menang gitu ya gitu. Terus yang keempat, kemungkinan pihak yang kalah nanti bisa bertobat gitu ya gitu. Jadi perkirakan juga si orang yang kita ajak debat, ini orang bisa bertobat atau enggak gitu ya gitu. Sekarang misalnya dia kalah ya, kalah berdebat ya, kalah berdebat sekian kata, sekian kalimat, kemudian ujung-ujungnya tetap juga untuk melakukan hal itu, tidak berubah ya, tidak mau bertobat ya gitu. Ya sudah gitulah gitu, dia kalah ya. Berdebat misalnya tentang Allah di mana misalnya, nah dia kan misalnya pakai pendapat yang keliru, misalnya Allah dengan duduk atau Allah dengan apa, dengan yang lain lah gitulah ya. Dia kalah tapi tetap dia dipakai juga, akhirnya ya kita jangan pakai metode debat gitu ya gitu, so pakai metode yang lain gitu ya gitu. Ya harus dia bisa bertobat ya gitu. Kalau enggak ya bermanfaat juga ya, buat apa juga diajak berdebat gitu. Terus yang kelima, ketika yang hak akan tertutup ya gitu, karena saking banyaknya kebatilan. Nah itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad, ya hak tentang Al-Quran itu adalah kalamullah itu hampir tertutup ya gitu. Tapi beliau berani ya menegakkannya hak, yaitu Al-Quran itu adalah kalamullah ya, bukan makhluk ya gitu. Walaupun akhirnya di penjara ya. Nah itulah keberanian beliau ya gitu. Nah itu bisa dipakai gitu ya gitu. Yang keenam, ada maslahatnya ya, ada manfaatnya ketika berdebat gitu ya gitu. Ya misalnya ketika berdebat bukan hanya dia bisa tobat, tapi orang lain juga bisa tobat ya. Jadi ada maslahat yang lain dengan berdebat gitu ya gitu. Nah itu syarat-syarat perdebatan yang terpuji gitu ya gitu. Nah di sini nanti harus diperjelas nih ya. Nah sekarang kita masuk ya. Bentar. Coba cek dulu halamannya ya. Ini masih sama ya. Nah sekarang hukum orang yang menghinakan kebenaran dan menampakkannya sebagai kebatilan. Nah ini kita harus juga hati-hati ya, kalau dalam berdebat ya, kadang-kadang suka terkecoh gitu ya gitu.
Maka kata Syekh Fawaz Al-Madkhali hafizahullah, dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, jika seseorang bersengketa dengan orang lain, dia berbuat fajir, maksudnya keluar dari kebenaran dengan sengaja hingga kebenaran nampak menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran, dan ini termasuk perkara yang didorong oleh kedustaan ya. Jadi ini ada juga ya orang yang berpura-pura lah gitu. Suatu saat mungkin ketika orang itu berdebat gitu ya, ada orang yang seolah-olah setuju gitu ya, setuju dengan pendapat kita, padahal dia nanti masukin kebatilan. Nah itu dari mana nih? Ini telah disambung oleh Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali berdusta, karena kedustaan itu menyeret kepada dosa, sedangkan dosa menyeret kepada neraka. Dikatakan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam hal ini orang yang dia tujuannya berdebat tapi menegakkan kebatilan, maka orang yang paling dibenci gitu ya gitu. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dan juga sesungguhnya kalian benar-benar mengajukan perkara kepadaku, dan bisa saja sebagian kalian lebih pandai mengungkapkan alasannya dibandingkan orang lain, dan aku hanyalah memutus perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Barang siapa yang memutuskan perkara yang menguntungkan dirinya dengan mengambil yang hak saudaranya, maka jangan sekali-kali mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanyalah mengambil potongan api neraka untuknya. Tuh, sampai misalnya dengan berdebat untuk membela kebatilan itu dia mengambil hak saudaranya, nah berarti sudah disiapkan potongan api neraka buat dia ya. Itu luar biasa. Nah, disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Bahkan disebutkan dalam hal seperti itu Allah sampai meninggalkannya gitu ya gitu. Itu ya. Ada sebuah perkataan nih, orang-orang sebagian ya, nggak semuanya ya, yang mengatakan Wahabi itu tidak berselawat untuk Nabi gitu ya gitu. Didebatkan hal itu gitu ya. Nah itu dia, si orang ini yang mendebatkan, katanya si Wahabi tidak pernah salawat, versi itu nama tidak pernah bersalawat sebenarnya, naunan gitu. Nah itu jadi itulah perdebatan yang tercela itu contohnya gitu ya gitu. Untuk nate algorengkan krisis teh gitu. Nah ini ya, itu contoh tuh. Terus wah ini panjang ya. Nah, misalnya ada yang seperti itu ya, kita memahami bahwa semuanya nampak ucapan adalah benar, padahal itu adalah batil ya gitu. Bisa jadi itu ya. Dan dibaliknya mereka bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dan fitnah terhadap halus sunnah gitu ya. Kenapa? Cara debat mereka untuk membela sesuai hawa nafsu mereka gitu ya gitu. Yang mereka kira benar padahal itu batil gitu ya gitu. Nah ini banyak sekali itu ya.
di YouTube apalagi gitu ya, terus berdebat ya, ngobrol diskusi bareng gitu ya, ngobrol nanti tentang Wahabi gitu ya, tentang Persis misalnya diobrolkan tuh ya, ujung-ujungnya ngegorengkan Persis di diskusinya. Aduh, tadi YouTube ya. So kadang-kadang di share di apa, di WA tuh ya gitu, padahal gorengkan Wahabi gitu ya. Padahal Wahabi itu adalah ulama ahlus sunnah gitu ya, tapi ngajakan ya tata nu berdebat gitu ya. Nah itu itulah sekian perdebatan tercela yang diancam ya gitu. Maka harus diperhatikan adab-adab ketika berdebat ya gitu. Ya ini mungkin menambah keilmuan saja ya buat kita, karena mungkin di antara kita mungkin ya kemapanan ilmunya kan belum sampai gitu ya gitu. Berarti ya bisa jadi ini ilmu buat hazanah saja dulu ya gitu. Nanti kalau ditakdirkan untuk diamanati hal seperti itu ya harus siap ya gitu, dengan segala ilmunya gitu ya. Kalau tidak ya amanati orang lain yang siap ya gitu. Nah itu saja dulu ya, ini masih panjang ya pembahasan dari Hayatul Thalabil Ilmi ya, tentang perdebatan ini ya gitu. Nanti kita bahas dengan lebih lagi ya di kesempatan berikutnya ya. Sedikit lagi waktunya ya. Ada pertanyaan dari Soroyan. Apakah boleh saya kalau berdakwah melihat teks? Ya kalau melihat teksnya, teks siapa dulu ya? Kalau teksnya antum silakan aja ya untuk latihan ya gitu. Atau misalnya akan berdakwah khutbah Jumat pakai teks juga apa-apa ya. Asal jangan kelihatan atau jangan kebanyakan lihat teks lah gitu ya. Jangan kebanyakan lihat teks ya, kecuali kalau pelajari kitab ya harus melihat kitabnya gitu ya gitu. Kecuali pas menerangkannya ya jangan lihat kitab ya gitu. Gitu. Pas bedah buku ya bagusnya pakai hafalan ya. Tapi kalau misalnya keteteran juga ya nggak apa-apa gitu ya gitu. Ya melihat itu atau nazar ke buku itu ya bukan artinya tanda seorang ilmunya itu lemah. Tapi kan beda ya, anugerah orang itu kan beda-beda ketika menjelaskan, apakah dia kemampuannya emang sudah hafal 100% atau enggak. Itu kan banyak orang yang masih belat gitulah gitunya, belat ngapalkan sedangkan dia punya amanah untuk menyampaikan gitu. Gitu. Cuman kadugian ilmuna positif khutbah Jumat misalnya, aduh mah ya kan harus bikin teks dan sebagainya gitunya. Nyuruh ke orang lain ya nggak akan ini gitu ya. Yang penting pakai yang biasa aja gitu, semua menang amplopnya gitu ya. Nah, langsung ya kan dengan teks yang nggak apa-apa gitu ya gitu, nggak apa-apa kalau tulisan antum ya, atau tulisan orang lain boleh saja ya kalau misalnya emang itu diperbolehkan untuk disebarkan, untuk di share itu ya gitu. Kecuali yang masih ya tulisan orang lain yang terkena copyright jangan itu. Kalau tanpa izin, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau sudah diizinkan dengan buku atau dengan yang lain, itu silakan aja ya. Gitu. Jadi jangan anggap ya, nih juga buat kita yang masih belajar nih ya, jangan anggap orang lain yang melihat buku itu adalah kelemahan ilmu, bukan ya gitu. Ya, orang lain kan beda-beda, anugerah ilmu kan beda-beda ya gitu. Tentunya dengan diberikan ruang dia untuk menyampaikan itu kan
minimalnya adalah sebagai riadoh dia ya, untuk masa depan ya. Kalau tidak dipersiapkan pemuda-pemuda kita ya, untuk menyampaikan ilmu ya berat juga itu nantinya gitu. Orang mau nyerahin ke siapa lagi ya, orang tua makin belat gitu ya, bacaan paraguh itu misalnya kan gitu. Di hadapan orang lain jadi masalah bacaan paraguh katanya tahsina bener katanya. Ini orang masih muda tahsina saya katanya nggak menyampaikannya belum benar misalnya atau belum baik itulah gitu ya, kasihlah uang gitulah gitu walaupun ya kadang masih ya tersenggol kata-kata yang misalnya ya kata-kata yang misalnya apa yang zaman sekarang itu ya yang vulgar dan sebagainya misalnya itu ya keluar dari pemuda itu ya gitu ya sudahlah gitu kan, dimaklumi saja gitu. Orang dia tujuannya adalah menyampaikan kebenaran gitu ya gitu. Jadi membaca teks itu selama itu tentunya kita ada maslahatnya silahkan ya gitu. Tapi tentunya kalau sudah bisa itu ya tidak melihat teks itu ya lebih baik gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kita tentunya sebagai mustami lihat dulu uzur dia kenapa melihat teks dan sebagainya gitu ya gitu. Baik, itu saja dahulu ya. Kita tutup dengan doa. Wallahu minkum wa fikum. Rabbana atina min rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.